Buaya memang hewan buas. Bukan hanya buas, reptil ini tentunya juga berbahaya bagi manusia. Tapi ada sebuah negara di Asia Timur di mana seseorang bisa menjadi sangat kaya dengan berbisnis buaya. Di Cina, hampir seluruh tubuh buaya adalah harta karun. Saking berharganya, mereka menjuluki reptil ini sebagai emas lunak. Telah sejak lama, buaya dihargai sangat tinggi di negara ini, melebihi tempat manapun di dunia. Penghargaan yang tinggi terhadap buaya didapat dari cara mereka memandang dan memahami manfaatnya. Bukan hanya sebatas daging dan kulit, penggunaan buaya di Cina sudah sampai pada tahap pengobatan, bahkan industri kecantikan. Sejak tahun 2003, buaya Siam, buaya Nil, dan buaya air asin telah dimasukkan oleh pemerintah Cina ke dalam daftar satwa liar yang dapat dieksploitasi secara komersial. Dan pada tahun 2019, buaya selanjutnya dimasukkan dalam daftar satwa liar perairan nasional yang dilindungi melalui pengembangbiakan buatan. Pengembangbiakan buatan yang dimaksud bisa berupa peternakan atau dalam bentuk penangkaran. Berdasarkan hal ini, ketiga jenis buaya yang telah saya sebutkan sebelumnya dapat dikembangbiakan secara legal dan dimanfaatkan secara komersial dengan syarat telah memperoleh izin yang sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangbiakan buaya di Cina terbagi menjadi dua, yaitu peternakan dan penangkaran. Peternakan umumnya dikelola dalam skala yang lebih kecil daripada penangkaran. Operasinya cenderung tertutup, di mana para peternak hanya membesarkan buaya untuk tujuan industri dan konsumsi. Bibit atau anakan buaya yang dibesarkan di peternakan harus bersumber dari penangkaran yang hanya boleh didapat dengan izin khusus. Sejauh ini, peternakan tidak boleh mengembangkan bibit buaya mereka sendiri agar pemerintah atau pihak terkait bisa tetap mengontrol populasi buaya di masing-masing peternakan. Sementara penangkaran adalah penampungan dan pengembangan buaya dalam skala yang lebih besar. Lingkup kerja penangkaran cenderung lebih luas, mulai dari penelitian, penetasan telur untuk pembibitan, pembesaran buaya, hingga pengolahan produk akhir terkait buaya. Penangkaran juga menyediakan buaya sebagai objek wisata dan mendapatkan penghasilan tetap dari kunjungan para wisatawan. Layaknya pemeliharaan hewan pada umumnya, pemilihan lokasi menjadi pertimbangan krusial dalam membangun peternakan dan penangkaran buaya. Wilayah dengan iklim hangat dan lembab seperti pada provinsi-provinsi di selatan Cina menjadi pilihan utama karena kondisi yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan buaya. Pemerintah Cina memiliki standar ketat untuk peternakan dan penangkaran yang ingin terjun ke industri buaya. Kandang atau kolam penampungan harus dibangun dengan mempertimbangkan ukuran dan jumlah buaya yang akan dipelihara. Meskipun jauh jika dibandingkan dengan habitat aslinya, namun lokasi pemeliharaan juga harus dirancang untuk dapat memenuhi seluruh aktivitas alami buaya. Biasanya, area penampungan terdiri dari dua bagian utama, area perairan yang cukup luas untuk buaya berendam dan berenang, serta area daratan yang memungkinkan mereka untuk berjemur dan beristirahat. Material konstruksi kandang umumnya menggunakan beton atau tembok yang kokoh untuk mencegah buaya melarikan diri. Tinggi dinding kandang juga diperhitungkan untuk keamanan, mengingat kemampuan buaya untuk memanjat dalam kondisi tertentu. Sistem drainase yang baik juga menjadi prioritas untuk menjaga kualitas air dan kebersihan lingkungan pemeliharaan. Pakan juga didatangkan dari pemasok khusus. Pakan ini terdiri dari berbagai jenis daging, mulai dari daging ayam, ikan, babi, sapi, kambing, dan sebagainya. Meskipun telah diatur dalam standar yang ketat, terutama sektor peternakan buaya yang dikelola oleh individu tetap saja bisa menimbulkan kepanikan dan masalah di Cina. Seperti yang terjadi di Zhongshan, Guangdong pada awal Mei 2024 yang lalu, di mana hujan deras dan banjir membuat 4 ekor buaya dari peternakan warga setempat ditemukan melarikan diri. Warga Zhongshan dibuat panik, butuh 6 hari bagi petugas gabungan untuk menangkap buaya-buaya yang kabur.
Selain masalah keamanan, peternakan buaya juga sering mendapat kritik dari organisasi-organisasi perlindungan satwa di Cina. Meski diatur dalam regulasi yang ketat, eksploitasi terhadap reptil ini sering dianggap telah melampaui batas dan mengabaikan kesejahteraan hewan. Namun terlepas dari semua itu, industri buaya di Cina nyatanya terus berkembang. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Peternakan dan penangkaran buaya telah banyak membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan pola produksi baru, pola industri baru, dan menciptakan berbagai rantai usaha. Provinsi Hainan merupakan wilayah di mana industri buaya berkembang sangat signifikan. Di salah satu kabupatennya saja, yaitu Dongfang, ada sebuah penangkaran yang menampung sekitar 400.000 ekor buaya berukuran sedang sampai dewasa. Penangkaran buaya Dongfang merupakan induk dari 45 peternakan buaya. Mereka bertanggung jawab atas regulasi, perizinan, dan penyediaan bibit bagi peternakan-peternakan di bawahnya. Di Cina, mengkonsumsi daging buaya adalah budaya lama, dan budaya ini semakin populer karena citra positif daging buaya sebagai makanan yang lezat dan sehat juga terus dibangun oleh media-media di Cina. Pada tahun 2018, CCTV.com yang merupakan induk media propaganda di Cina menulis di headline-nya, "Makanan lezat telah datang, siapkah Anda menikmati daging buaya?" Di artikel berita itu juga ditulis dan dijelaskan manfaat serta cara terbaik untuk memasak dan menikmati daging buaya. Berita-berita serupa terus disebarkan oleh berbagai media massa di Cina pada tahun-tahun berikutnya. Peran media sosial populer seperti Douyin juga bertanggung jawab dalam peningkatan konsumsi daging buaya di negara itu dari tahun ke tahun. Douyin bertanggung jawab atas sebagian besar penjualan online daging buaya di Cina setiap tahunnya. Industri populer dari peternakan buaya tentu saja terkait dengan kulit buaya. Di Cina dan di banyak negara lainnya, kulit buaya sering diasosiasikan dengan berbagai barang berkelas yang menghasilkan produk premium seperti jaket, dompet, tas, ikat pinggang, sepatu, dan lain sebagainya. Pengobatan tradisional di Cina juga berperan besar dalam meningkatnya permintaan akan bahan baku dari buaya. Organ dalam seperti empedu, jantung, hati, organ reproduksi, ginjal, tulang, lemak, dan banyak lagi lainnya, semuanya telah sejak lama ditulis sebagai obat dalam Materia Medica Tiongkok. Beberapa dari metode pengobatan ini telah memiliki dasar ilmiah, sementara yang lain hanya berdasarkan pada pemahaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun jika semua itu terdengar biasa, bagaimana dengan minuman dari buaya? Pernahkah Anda mendengar ini sebelumnya? Pada tanggal 15 April 2025, ChinaDaily.com menulis di website mereka, kuda hitam telah muncul dalam industri wine kesehatan dan membuka jalur ekonomi senilai ratusan miliar yuan. Artikel ini terkait dengan pamor wine buaya yang terus naik dan juga menggambarkan pertumbuhan industri minuman itu yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Wine buaya merupakan minuman kesehatan beralkohol dengan kadar alkohol antara 3-15%. Minuman ini dibuat dengan memfermentasi biji-bijian bersama dengan organ dalam atau daging buaya. Beberapa produsen minuman juga menggunakan peptida buaya sebagai campuran. Jika ada yang bertanya mengenai apa itu peptida buaya, hal ini akan dibahas sebentar lagi karena peptida buaya juga terkait dengan cabang produksi lain yaitu industri kecantikan. Wine buaya bukanlah minuman rekreasi atau untuk mabuk-mabukan. Wine ini disarankan diminum oleh pria dan wanita dewasa guna menjaga kesehatan organ dalam. Dosis minumnya biasanya telah diatur dalam masing-masing kemasan. Beberapa wine buaya juga secara spesifik dipromosikan untuk mendongkrak stamina dan gairah pria dewasa. Layaknya resep tradisional pada umumnya, wine buaya sejatinya merupakan warisan leluhur di Tiongkok yang terus dijaga kelestariannya. Bahan dasar seperti bagian tubuh mana atau organ dalam apa yang digunakan dari buaya untuk memproduksi wine juga mempengaruhi khasiat wine buaya secara umum.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, wine buaya juga menggunakan peptida buaya sebagai bahan dasar. Namun peptida ini memiliki jalur produksi lain yang diarahkan ke suplemen kecantikan. Peptida buaya merupakan produk alami yang diekstrak dari daging, organ dalam, tulang, atau darah buaya. Peptida ini umumnya diolah menjadi bentuk bubuk sehingga mudah digunakan sebagai suplemen. Peptida ini dikenal karena kandungan protein yang tinggi sehingga menjadi sumber asam amino esensial yang sangat baik. Selain itu, peptida buaya juga kaya akan antioksidan dan kolagen sehingga menjadikannya sebagai suplemen kesehatan kulit yang berharga. Potensi aplikasi peptida buaya sangat luas dan produknya tidak terbatas pada industri kesehatan dan kebugaran. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang semakin tertarik pada aplikasi peptida buaya di bidang perawatan kulit dan kecantikan. Peptida kolagen adalah produk spesifik dari peptida buaya yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan dan penampilan kulit. Hasilnya, peptida buaya kini disertakan dalam berbagai produk perawatan kulit dan suplemen kecantikan. Bagaimana menurut Anda informasi tentang industri buaya di Cina dalam video ini? Kolom komentar di bawah sepenuhnya dibuat untuk penonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Masih banyak hal-hal unik yang akan dibahas pada video panjang berikutnya. Pastikan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.